Kita lihat episode ini akan menjadi seperti apa karena tamunya adalah sahabat saya sendiri. Biasanya kalau sahabat sendiri nguliknya enak, jujurnya gampang, pun menangisnya mudah. Iya, atau sebaliknya. Selamat datang di Get Intimate with Sogi and Anka dan bersama Andara Early. Hai. Itu hai kalian memang kaku gitu. Nggak apa-apa, nama juga pencitraan. Pencitraan. Biasanya mah kaki di atas. Iya. Ada gosip apa biasanya gitu Kak. Tapi ini udah lama gak ketemu. Katanya. Terakhir ketemu tahun lalu. Ramadan ya. Ramadan, iya. Ini udah mau Ramadan lagi. Iya, lagi cepet banget. Aku mau nanya kalian tuh dulu sedekat apa sih? Maksudnya jadi tamunya kita berdua. Iya, pertama itu dulu. Kok tamunya jadi kita berdua? Karena mereka sahabatan Intinya gini, katanya. gue tuh lancar nyetir Jakarta tahu jalan gara-gara Early. Karena gue gak punya mobil. Jadi gue nyetirin. Early punya mobil gitu. Terus? Kalau gue nebeng kan laki-laki harus nyetirin dong. Gitu. Itu tahun berapa waktu berarti Kak Sogi kelas? Tahun berapa tuh ya? Sogi ke Jakarta 2004 ya 2004 Iya, sahabatan bener. Satu Gitu. poin sama. ke kos tuh ngebelanjain kosan apa segala macam biar pindah-pindahan. Kita yang istilahnya pertama kalinya ngerecokin kamarnya. Pertama kali ngos di Jakarta. Ya seperti biasa kita harus ajak kembali Iya dong. Early bercerita dari awal sampai dengan menjadi Early yang sekarang. Itu dia. Karena kita pengen bongkar semuanya untuk yang lagi pada Sebelum kita mulai, agar senantiasa enak di perut dan enak di hati, ini dia Cering. Nah itu di suara kucing tuh. Jangan-jangan ini arwahnya si Uta nih. Aku juga nyari nih. Kucing siapa? Jangan-jangan. Nah. Coba. Aku tes dulu sama sahabatnya. Oke. Kenapa Nasi Kakak goreng. Early suka nasi goreng? Oh. Coba. Kenapa? Apakah Saya pun Sogi bertanya tahu? kepada diri saya sendiri kenapa gitu. Saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Kenapa? Kenapa nasi goreng? Kenapa nasi goreng? Karena itu mungkin yang terdekat dipesan di online ya. Oh iya. Jadi paling cepat Dia paling cepat nyampe situ. Atau Kenyang mungkin pula. Kenyang pula. Atau ada yang tek-tek-tek depan lewat di stopin. Berarti tim tek-tek bukan tim dok-dok? Bisa, dok-dok itu biasanya ada mie-nya juga. Early itu pokoknya yang gue tahu makan semuanya. Kecuali Apa? Temen. ada gue tahu. Apa? Kalau datang ke tukang ayam goreng, jangan sampai dia ngeliat ayam yang seekor yang masih ada kepalanya. Oh, gele. Dia nggak bisa. Ya kan bener kan? Lo masih begitu kan? Nggak mau, suruh tutup-tutupin. Sambil dicoba boleh mungkin? Boleh. Ya tuh Ada. nggak cuma menyajikan aja. Early itu namanya Early apakah gara-gara anak pertama? Gue bilang iya, Early anak pertama. Terus apa nanyanya kalau udah kamu yang jawab? Enggak, iya. bener karena itu. Bener nggak gitu? Early itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa. Oh enggak deh. Langsung mikir bahasa Jawa Early apa ya? Iya. Itu bahasa Inggris bisa. Jadi lahirnya tuh kecepetan. 7 bulan, lahirnya prematur. Cuma 1 kilo 2 ons pas lahir. Kebayangkan Seberapa gula? bener kata bokap. Aduh, taunya gedean begini mah dilempar waktu itu. Hilang. Mana ya? Ya ampun, 1,2 kilo aja. Jadi lahirnya kecepetan, prematur. Makanya dikasih nama Early. Kalau bahasa Indonesia jadinya Dini. Udah banyak. Iya. Oh iya, namanya Dini. Terus Tuker Early lagi. Andara Dini juga nggak seru. Iya. Iya. Andara cepet, Andara enggak. Early, Jadi iya. Early aja lah. Gitu. Andara itu dari Annya itu inisial nyokap sama bokap. Dara kan perempuan. Jadi anak perempuan dari Pertama. nyokap sama bokap. Yang lahir cepat. Oh iya. Simpel itu. Iya, Sesimpel berarti itu. sama kayak Anka Tama, cerita Anka Anka Tama. Tama itu adalah anak kami pertama. Nah, gitu. Sogi, kagak ada artinya sumpah. Bokap gua kagak ngerti. Sekarang sibuk apa sih Kak? Udah setahun terakhir ini akhirnya ngantor karena sebenarnya intinya mungkin karena udah bosen, udah mulai jenuh sih, bukan udah bosen sih, udah mulai jenuh dengan dunia pekerjaan yang ada kemarin, entertainment lah gitu. Industrinya juga mungkin lagi nggak seiman lah sama aku gitu, maksudnya banyak hal-hal yang kayak udah kok nggak cocok, bertentangan gitu dengan mungkin kebutuhan yang sekarang gitu. Jadi akhirnya aduh apa, sedangkan basicnya bukan orang yang suka diem doang di rumah, harus ngelakuin sesuatu apa aja gitu, pengen dikerjain gitu, kayaknya punya aja ide-ide ngapain. Terus akhirnya ya udah deh kerja kantoran aja, malah nggak disangka dapat ilmu baru, pengalaman baru, bisa dibilang kan
ketemunya nih sama teman-teman yang jauh banget angkatannya di bawah aku. Dan aku kan kerjanya di startup gitu, dimana kayak ownernya, karyawannya, apa semuanya itu mereka sangat jauh lebih muda daripada kita gitu. Jadi yang kayak kok ngajak-ngajak ya sama gue ya. Kids zaman now ya. Zaman now. Di mana sih? Kantornya. Kalau kantornya sih di area Jakarta Selatan. Ini startup yang Modest wear. Modest fashion. Modest fashion Muslim. Tapi nggak ngurusin cuma website, karena platformnya memang website. Tapi di situ kita juga berfungsi sebagai apa ya, agency juga, sebagai EO juga, jadi kurang lebih konsultan juga. Berarti Kak Arli nih udah earlier menuju ke hal yang orang-orang mungkin belum menuju malah. It's a good thing ya kan, kayak orang-orang masih konsen. Balik lagi mungkin kalau kita udah terlalu gengsi dengan apa ya, puas dengan apa yang kita punya, mungkin ya udah sampai di situ aja. Tapi pada saat kita coba untuk challenge diri, coba dong gitu, kenapa nggak? Malah kita dapat ilmu baru, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sudah. Aduh, Mama Early ya Pak. Aduh, bahasa nempel di nasi. Oke, kita kembali lagi yuk ke awal karir dari Andara Early gitu. Berawalkah itu semuanya dari gadis sampul? Di tahun? Tahun 95. 95 ya. Masalah daftar daftar sendiri, diajak temen. Daftar karena mungkin pada zaman 90-an itu, mungkin yang buat nanti yang nonton nih ngeliat tahun 90-an tuh kayak apa. Itu memang eranya, musimnya di semua sekolah cewek-cewek zaman 90-an itu nggak ada yang nggak ngikut. Lo mau ngerasa diri lo cantik ya, mau ngerasa diri lo biasa-biasa aja, pede aja Ajar aja dulu. Jadi studio foto dari awal tahun mulai pendaftaran itu dibuka itu selalu penuh. Tapi nggak ada yang menyuruh atau apa, inisiatif. Aku mau coba karena gitu. rame-rame sebenarnya sama teman-teman yang geng cewek, karena semua satu sekolah kayaknya ikut. Mungkin ada yang gengsi bilang, enggak, taunya nguntingin foto. Ngisi, harus minta surat orang tua segala macam. Tapi ada yang belak-belakan kayak, gue ikut ya, tiba-tiba nggak ada. Ya kita juga nggak nyangka kalau ternyata dapat, mungkin bukan nggak ngarepin menang sih, dapat panggilan, ada respon aja dari pihak gadis aja, itu kayak ini bener nih. Karena waktu itu kan dengan surat menyurat ya, nggak ada SMS gitu kan. Atau kan nunggu edisi pengumuman. Tapi biasanya kita dikasih pemberitahuan dulu sebelum majalahnya keluar. Terbit. Jadi kita kasih surat, bla bla bla, selamat kamu terpilih menjadi dari daftar unggulan dulu 60, kemudian kita disuruh foto dan lain-lain. Setelah menjadi unggulan dari foto berhak untuk masuk ke semifinalis. Ini udah di Jakarta tapi kan? Udah, aku memang dari Jakarta. Oke, terus abis itu ke babak berikutnya. Ke babak berikutnya 30 besar, semifinalis waktu itu. Itu sih nggak berharap apa-apa juga, karena kayak aduh kalau nggak masuk tensin juga, coba sini mendingan nggak usah sekalian sebenarnya. Jadi orang ada yang tahu kan. Taunya nggak disangka juga masuk ke 14. Ya udah, harapannya cuma sampai situ aja. Yang penting udah masuk 14 tuh seenggaknya udah dikenal lah, udah gitu ya, udah gitu. Karena kayak yang tadinya kakak kelas atau apa yang nggak terlalu pay attention, tiba-tiba jadi sudah disampul ya gitu yang kita yang soalnya it was a thing ya di tahun itu tuh. Bukan nge-thing lagi, big thing mungkin buat pada saat itu tuh kayak berasa apa ya? Kayak kalau sekarang followers lo 1 juta gitu ya rasanya ya. Gitu kan something nih gitu. Terus udah akhirnya masuk. Early tuh juara 3? Juara 2 favorit. Dua favorit. Abis dari juara 2 favorit, nah abis itu tuh kerjaan ngapain lanjut. aja tuh? Atau postpone dulu justru? Enggak, langsung biasanya udah langsung ada tawaran-tawaran, mulai dari model video klip biasanya gitu kan. Model video klip pernah siapa aja? Aku paling ingat si Ngiku dia. Nah, ya salah satunya, karena itu video klipnya menang waktu itu. Oke, model video klip. Kemudian iklan. Kemudian baru merambah ke radio. Radio karena waktu itu sekalian kuliah di Bandung ceritanya. Oh, jadi sebentar itu adalah kuliah. Jadi anak Jakarta punya idealisme, saya pengen kuliah seni rupa ITB. Masuk tuh. Nggak masuk. Kirain masuk. Saya masuk swastanya. Waktu itu seni rupa ITENAS. Gitu. Terus? Karena masih banyak kegiatan foto-foto di Jakarta, itu sering bolak-balik. Banyak kuliah-kuliah yang keteteran. Terus akhirnya nggak diselesaiin. Tapi sambil kuliah,
karena anaknya nggak bisa diem, nggak cuma masuk kuliah doang. Ada temen nyaranin untuk mau nggak jadi penyiar radio. Radio apa? Ada Radio OS di Bandung. Radio apa tuh? Nggak ngerti anak Jakarta. Anak Jakarta. Kan? Terus pada saat itu memang di Radio OS itu lagi bikin audisi besar untuk cari penyiar. Pas banget. Rame itu jadi berasa kayak, waduh gue kayak mau audisi Gadis Sampul atau apa karena itu. Tapi nggak ngerti. Radionya belum pernah denger. Boro-boro penyiarnya tahu siapa aja. Itu dikasih tesnya tertulis. Mulai, siapa penyiar favorit kamu? Siapa? Gak ada yang kenal. Terus ada temen baik, ini kasih contekan gini, si Noni. Gitu. Ini, salin aja. Artika Sari, hah? Gua taunya pisang molen kan? Tapi itu ada salah satu penyiar kita. Angkatannya Sogi, salah satu yang aku favoritin juga. Sogi juga di OS ya? Iya, aku kenal dia gara-gara di OS sama Sogi. Gitu. Nah itu habis itu audisi, ternyata keterima gitu. Bingung juga sih kenapa nerima gitu kan. Pasti kayak kenapa? Iya, embel-embel gitu meren. Butuh ini iya gitu. Nih. Ya udahlah gitu sama-sama gitu. Supaya penyiar kita tuh ada public figure. Iya, gitu. Udah akhirnya dari situ jadi siarannya bener-bener siaran, maksudnya ada proses trainingnya juga, penyiarnya juga galak yang nge-training. Kamu tahu Adri Danuatmaja? Nah itu bos kita. Itu salah satu bos saya. Sadisme lah ya. Ingat tahu Mo Sidik yang komika? Nah itu salah satu yang melempar kaset ke saya karena siaran saya burung, pertawa-tawa. Jadi dia ngasih slot. Oke Li, besok lo siaran ya jam 2 gini. Oke, itu yang kayak, aduh pilih lagu apa, masih panik segala macam. Siaran cuma sejam. Abis siaran langsung buka ruang siaran, jerbet sama Sidik. Siaran mana ya botol? Langsung pakai lempar kaset. Aduh. Tapi ya udah. Tapi itu cerita. Cuman saat itu ya nightmare banget kayak, gimana? Tapi itu modal sebenarnya buat gue untuk akhirnya berani mulai casting sebagai presenter. Gitu. Itu bekal sih. Jadi dari modal penyiar, mulai presenter, masuklah pertama kali presenter adalah MTV. Dulu ada program namanya MTV Kampus. Iya, keliling-keliling nih dia. Ini seru banget. Kampus-kampus, salah satu kampus-kampusnya itu ada yang di pokoknya Jakarta, Bandung, Bogor. Nah yang Bandung, saya ajakin teman-teman radio saya untuk mendampingnya. Kan akhirnya ada gunanya juga dia buat radio kita. Semua saya ajakin. Sogi saya ajakin. Ada Adri saya ajakin. Ada Claudia Lengke, ada penyiar Cosmopolitan, itu juga aku ajakin. Itu berarti barengan sama Dewi Rezer ya? Dewi Rezer juga ke MTV ya waktu itu? Tapi Dewi setelahnya. Dia, aku waktu itu masih angkatannya Shanti sama Ari Untung, pas jadi VJ-han. Aduh, seru banget. Oke, dari situ kemudian apa lagi? Iklan sih sambil berjalan sih. Iklan pertama tuh ya? Iklan pertama itu salah satu sponsornya pada saat jadi Gadis Sampul, Belia dan juga HNR. Tahu ada baju-baju itu gak di BIP fotonya gede banget. Iya ada di BIP ada fotonya Arli gede banget. Tersanjung ya. Tersanjung 16 ya. Iya. Jadi kalau misalnya datang ke BIP, wah saya tersanjung 16 gitu. Ada fotonya segede gaban. Ke sinetronnya kapan? Sinetronnya itu sebenarnya bukan sinetron dulu, tapi waktu itu awalnya malah film dulu. Oh film dulu. Judul pertama? Judul pertama itu barengan sama Dewi, Rumah Ketujuh. Bisa diceritain nggak momen Early akhirnya memakai hijab? Sebenarnya kalau keinginan sih dari kayak SMA atau apa gitu kan pastilah. Ingin lah, karena mungkin lingkungan keluarga. Keluarga kalau ya juga. Kalau keluarga sebenarnya bukan dari situ sih, maksudnya aku bukan tipikal orang yang terpengaruh karena lingkungan akhirnya ke bawah gitu. Enggak peer pressure berarti. Gitu, jadi lebih ke diri sendiri aja. Nah kemarin juga nggak mikir apa-apa lagi, cuma pengen pakai aja. Terus ngambil lah, aduh punyanya apa, nggak punya apa-apa gitu kan, jadi pakai apa ya, ya udahlah pakai aja shawl yang ada di rumah, jadi diuel-uel lah segala macam, yang penting ketutup, ngejalanin seminggu, 2 minggu, kok nyaman, nggak masalah gitu ya, maksudnya ya udahlah dijalanin aja, jadi tanpa banyak pertimbangan lagi nanti gini nanti gitu. Early yang dulu sama sekarang tuh bedanya apa sih dari masih yang wah kan cuek gitu waktu masih single, apa sekarang udah jadi ibu, apa yang berubah sekarang Early? Apa ya, nggak ada sih sebenarnya, karena berubah itu kan cuma perubahannya sendiri yang berubah gitu, orangnya sih nggak ada yang
nggak ada yang signifikan. Ini bener serius, dia emang gak ada yang berubah. Oke, 3 hal yang membuat seorang Early bersyukur. Alhamdulillah dikasih kesempatan datang dari keluarga yang broken home. Gitu. Aku bersyukur. Itu bersyukur? Bersyukur. Dari Pelajaran sisi di mananya? dalamnya ya. Karena alhamdulillah bisa ngambil sisi positifnya, gitu. Dimana sebenarnya godaan itu datang pasti banyak banget. Sempet sih ngelewatin masa-masa galau yang kayak, aduh, gue anak pertama, merasa beban hidup semuanya ada di gue gitu kan. Terus tapi gue punya duit nih. Aku bisa ngelakuin apa aja dengan duit itu. Kalau kita mau nggak buntu aja, bisa larinya ke drugs gitu, atau larinya kemana. Tapi aku lebih pilih untuk larinya ke barang-barang yang fancy gitu. Aku mikirnya, wah ini belum pernah gue dapetin, aku mendingan alihin aja gue ke sini. Jadi lebih boros kesannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya. Sambil mencoba mandiri. Sambil mencoba mandiri gitu. Menjadikan kamu tuh pribadi mandiri yang sebenarnya kayak kalau sekarang dewasa sebelum waktunya, kamu mandiri sebelum waktunya gitu Mandi ya. sendiri. Jadi banyak hal yang akhirnya ngebentuk aku itu jadi pribadi yang mungkin memikirkan semuanya sendiri, tapi ngelihat ke depan dan ke belakangnya juga. Jadi semua sisi. Ya, berarti satu adalah keluarga yang broken home menjadikan Early cewek yang super kuat kayak sekarang gitu ya. 2, Alhamdulillah anak-anak ya. Anak-anak juga bikin aku jadi berkaca bahwa menjadi ibu itu susah-susah gampang gitu. Karena nggak bisa nerapin pola yang mungkin dulu nyokap bikin atau oma bikin, penuh nenek penyesuaian gitu. lah Jadi, ya. atau mungkin tetangga bikin atau maknya siapa bikin, nyokapnya siapa bikin, nyokapnya teman, itu kita nggak bisa Menyamakan. plek copy paste dari situ gitu. Ya banyak sih pelajaran yang aku ambil dan sampai sekarang pun masih belajar, karena menjadi orang tua itu kan nggak pernah habis ya. Gitu. Selalu belajar karena tiap orang tiap anak tuh punya keistimewaan macam-macam. Ini sama yang ini beda gitu. Jadi karakternya itu belajarnya tuh tiap hari, dan menjadi orang tua namanya juga harus berpasangan. Kita nggak bisa sendirian. Nah, itu yang untuk seorang aku yang biasa semuanya apa-apa sendiri, mencoba sharing, untuk mencoba berbagi itu bukan hal yang gampang gitu sebenarnya. Jadi karena udah terbiasa semuanya mikirin sendiri gitu kan. Jadi pada saat harus berbagi dan kayaknya tidak sejalan atau apa, itu Virgo-nya keluar gitu kan. Virgo. Itu sama Virgo. Virgo mates pun kalian. Yang terakhir. Alhamdulillah dikasih banyak peluang juga dalam berbagai disiplin kerjaan gitu kan. Di dunia entertainment juga jalannya dilancarin. Aku pengen nyobain apa, dikasih jalannya gitu. Jadi ya alhamdulillah seperti itu. Kita tutup dengan quotes ala Andara Early. Semua tamu yang ada di sini harus ngasih quote andalannya atau quote yang lagi ngena banget sama Early. Hargai proses, karena di dalam proses kamu akan menemukan suatu bentuk keindahan daripada cuma sekedar hasil akhir. Karena loh panjang ini bukan udah titik. Iya, ada keindahan dari proses. Kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau hasil akhir ya udah final cuman gitu aja. Tapi prosesnya dinikmati. Ya, tapi itu hanya bisa terjadi sama orang-orang yang menghargai proses. Nah, thank you banget. Terima kasih banyak kali udah. Ih, tadi minta break, sekarang ini udah hari minta kelima final tahu. Pantesan udah rada asem. Nanti thank you banget udah datang ke sini. Makasih banyak ya Teh. Aduh, makasih banyak. Aduh, makannya nggak habis, maaf ya. Nggak apa-apa, bisa dibungkus kok, bisa dibungkus. Oke, demikian obrolan kita dengan Andara Early. Sampai ketemu lagi di Get Intimate with Sogi and Anka berikutnya. Sampai ketemu. Thank you. Iya kan, jadi waktu itu gue sama Early itu tugasnya adalah reportase di luar. Jadi kalau di luar itu kan panas. Belum lagi sih Obi Fan harus jalan duluan, terus kita nyusul pakai angkot.
Eventnya apa itu mobilnya? Mobilnya yang panjang gitu lah pokoknya buat mobil siaran. Ingat gak sih Paul waktu itu? Kalau misalnya udah naikin antena terus habis itu nggak ada sinyal terus kita heboh. Gimana caranya reportase? Udah akhirnya kita nungguin. Iya. Pakai telepon. Iya pakai telepon. Siapa yang punya pulsa? Siapa yang punya pulsa? Itu zaman apa ya? Itu zaman ya 2000 awal kan berarti. Tapi pernah juga itu ada momen yang kejebak sama anak-anak SMA. Iya, anak-anak Kita SMA. lagi nyari, ini di mana waktu itu aku siaran. Kita pikir kita siaran, Iya, taunya tapi nggak on wawancaranya air. mati. Jadi ya Jadi, udah, yang penting nggak iya, ada di anak-anak itu nggak pernah on air. Anka, anak-anak itu nggak pernah on air, Anka. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, iya. Seru banget, jadi kita ngomong, Iya. Facebook, Dia pikir dia udah mengudara. Ternyata nggak on air. Kebayangkan kalau misalnya dia pulang terus abis itu bilang sama orang tuanya tadi diwawancara sama radio, padahal sebenarnya radionya nggak on air.